like your little bubble, but you gotta wake up to reality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardati, guru PAI di SMP Negeri 4 Gunung Megang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG kelas PAI GK1 UIN Raden Patah Palembang. NIM 23104180901. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara real di kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, dengan materi pokok menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Inilah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses belajar mengajar hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya, dan silakan kalian periksa kerapian pakaian kalian, tempat duduk dan kursinya bagaimana, apakah sudah rapi atau belum, dan kalau ada sampah tolong diambil dan dibuang. Bagaimana? Sudah siap? Ya. Ini kesepakatan kelas kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang perlu ditambah atau cukup? Cukup. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak-anak, silakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Bu. Nah, apa keterangannya? Izin. Ada yang lain? Ya, tolong diperhatikan. Gambar apakah yang ada di depan kalian? Orang mengerjakan sholat. Di sini pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam itu yang kedua apa? Sholat 5 waktu. Ya. Jadi, ibu tanya, apakah kalian hari ini sudah mengerjakan sholat subuh? Terus apa pengertian sholat? Ya, sholat adalah memuji Tuhan. Ada yang lain? Ya. Sholat adalah perkataan yang dimulai dari takbir dia berdiri dengan salam, sedangkan zikir ada artinya mengingat Allah. Nah, itu pengertian sholat ya. Terus zikir. Yang terakhir, ada berapa rakaat sholat kita selaku umat Islam? Dan sholat maghrib, isya dan sebagainya. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya, sholat subuh, sholat asar, ya. Baik, untuk mengetahui, Ibu akan membagikan tes awal atau tes diagnostik pada kalian ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan setelah selesai. Silakan dikerjakan. Gimana Nana? Sudah selesai? Silakan dikerjakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama memahami makna sholat dan zikir. Yang kedua memahami bahwa sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga memahami hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang keempat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya,
maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan yang perkataannya dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu kenapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Dalil perintah mendirikan sholat terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kami kerjakan. Dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan keisarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah berzikir terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebaik-baiknya. Cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk meraih ketakwaan dan menghadirkan perilaku tercela, kita diperintahkan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa mereka senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan dari perbuatan yang kurang pantas. Dia sadar bahwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari akhirat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, akibat tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan atau peraturan, baik peraturan sekolah maupun peraturan dalam kehidupan umum. Yang keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang ketujuh, menunjukkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan menipu. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Ya, itu video kita pada kesempatan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita ingin apa pengertian sholat dari video tadi? Pengertian sholat dan zikir. Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, yang lain? Ya. Salat adalah perkataan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Ya. Zikirnya? Zikir artinya mengingat Allah. Mengingat Allah. Ya, itu pengertian sholat dan zikir yang benar. Terus apa hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir tersebut? Apa yang pertama? Untuk menanamkan kaidah Ya. Terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari godaan syaitan, apalagi? dan memperoleh ketenangan hati. Memperoleh ketenangan hati. Ya. Baik, dengan melaksanakan sholat kita akan meraih ketakwaan dan terhindar dari perbuatan tercela, ya. Dan untuk mengamalkan sholat 5 waktu di sini dengan zikir dan sholat kita akan terlaksana dengan secara istiqomah, ya. Nah, terus selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengadakan diskusi, ya. Silakan kalian nanti presentasikan ke depan. Silakan buat kelompoknya sendiri. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang di sana sudah Ibu terangkan untuk bahan diskusi kalian. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, anak-anak sudah siap? Siap. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan kelompok 1.
mendengarkan hasil diskusi kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Pindah Kuliah. Saya Baby Kusmita. Saya Selinikin Arkadila. Saya Angelina. Saya Rahman Ardensa. Saya Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sholat dan zikir yang akan dibacakan oleh teman-teman yang ada di samping saya. Sholat dan zikir adalah dua ibadah penting dalam agama Islam yang tidak hanya memiliki nilai seperti, tetapi juga banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bagi siswa SMP kelas 7, penting untuk memahami dan mengamalkan sholat dan zikir agar dapat membentuk karakter agama baik serta mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian sholat dan zikir. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang wajib dilakukan 5 kali sehari. Zikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan menyebut namanya atau melafalkan doa tertentu. Manfaat sholat bagi siswa. Disiplin waktu. Sholat mengajarkan siswa untuk menghargai waktu dan menjalani rutinitas dengan baik. 2. Ketenangan jiwa. Melakukan sholat secara rutin dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman, membantu siswa menghadapi tantangan dalam belajar. 3. Koneksi spiritual. Sholat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, meningkatkan iman dan spiritual siswa. Manfaat zikir bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan fokus. Zikir dapat membantu siswa menjadi lebih fokus dan dalam belajar atau beraktivitas. Yang kedua, mengurangi stres. Mengingat Allah melalui zikir membantu meredakan kecemasan yang sering dialami siswa dalam usia remaja. Yang terakhir, rasa syukur zikir. Mengingatkan siswa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang mereka terima. Cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jadwal sholat. Mengatur waktu sholat di sekolah dengan mengingatkan teman-teman untuk sholat berjamaah saat istirahat. 2. Zikir pagi dan petang. Mengadakan rutinitas zikir bersama sebelum mulai pelajaran atau setelah pulang sekolah untuk menciptakan suasana positif. 3. Kegiatan ekstrakurikuler. Membentuk kelompok studi atau klub yang fokus pada pembelajaran agama di mana siswa dapat saling berbagi pengetahuan tentang sholat dan zikir. 5. Contoh implementasi di sekolah. Sholat berjamaah. Mengorganisir waktu sholat berjamaah di masjid sekolah atau di ruang khusus. 2. Kegiatan zikir bersama. Mengadakan sesi zikir di awal atau akhir pelajaran untuk meningkatkan kesadaran spiritual siswa. 3. Kampanye kesadaran. Membuat poster atau materi edukasi tentang pentingnya sholat dan zikir yang dipasang di dinding sekolah. Itulah hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Saudari Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara siswa bisa menghadirkan salat di sekolah? Pertanyaan dari Saudari Hani akan dijawab oleh Saudari Angel. Siswa bisa menghadirkan sholat di sekolah dengan mengatur waktu, sholat berjamaah saat istirahat, mengingatkan teman-teman untuk sholat, atau menyediakan tempat yang nyaman untuk beribadah. Apakah sudah jelas, Saudari Hani? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Saudari Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan siswa setelah melakukan salat dan zikir? Baik, pertanyaan dari Saudari Devi akan dijawab oleh Saudari Niken. Banyak siswa merasa lebih tenang, fokus, dan dekat dengan Allah setelah melakukan sholat dan zikir. Hal ini juga dapat meningkatkan
Ya anak-anak, tadi hasil presentasi kalian sangat memuaskan ya. Ini kasih hapus untuk kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan kelas tadi. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi tentang pengertian sholat dan zikir. Apa itu pengertian sholat dan zikir? Apa sholat? Cara yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau zikir apa tadi? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita untuk meraih ketakwaan dan menghindari dari perilaku tercela. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir tadi adalah apa tadi? Ada berapa? Apa tadi? Yang pertama? Untuk menanamkan akidah. Terus yang kedua? Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah. Yang ketiga? Memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat? Melatih disiplin. Ya. Dengan demikian, maka untuk mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir, kita akan melaksanakannya dengan secara istiqomah, ya. Baik, untuk tahap selanjutnya, silakan direfleksikan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang akan merefleksikannya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Sinta. Di sini saya akan merefleksikan pelajaran pada hari ini. Yang saya dapat selama belajar adalah sholat adalah perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir adalah mengingat Allah. Hikmah sholat dan zikir. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terhindar dari godaan syaitan, yang ketiga untuk menanamkan akidah, yang keempat memperoleh ketenangan hati. Kelemahan saya dalam belajar adalah saya belum dapat mengamalkan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Itulah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, tugas kalian pada minggu yang akan datang, silakan kalian membawa alat gambar. Nanti kalian akan membuat poster, ya. Nanti untuk lebih lanjutnya akan Ibu informasikan melalui via WA group. Ya. Bagaimana, nak? Silakan kalian belajar lebih tekun lagi, lebih giat lagi agar cita-cita kalian tercapai dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi